Satu rumah dan minimarket ludes terbakar di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga desa Patanua dihebohkan dengan kebakaran yang terjadi di Jalan Ahmad Dahlan, Kolaka Utara. Kebakaran melalap satu unit rumah dan merembet ke salah satu minimarket yang terletak di sebelahnya. Tak hanya itu, api juga menghanguskan sebuah kafe yang terletak di lantai 2 minimarket. Api cepat membesar karena angin berhembus kencang, serta material rumah yang terbuat dari kayu. Kebakaran ini membuat pemilik minimarket menangis histeris melihat tempat usahanya terbakar. Warga pun bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Kobaran api baru dapat dijinakkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Tidak ada, kalau colokan tadi pagi itu tercabut semua, nggak usah pergi. Ada 3 armada yang kami turunkan, sekarang sudah api sudah mulai terkendali dan kita sudah bisa padamkan. Ada sekitar berapa waktu pemadam kebakaran Kolaka Utara untuk menjinakkan api yang Kurang lebih tadi hampir 1 jam. Nah, ini kami belum tahu karena belum koordinasi dengan pihak minimarket dengan pihak rumah apa saja yang terbakar. Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Israel Yanas, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran melanda 2 titik permukiman di Grogol, Jakarta Barat. Di salah satu rumah, seorang penghuni nekat melompat dari lantai 2 untuk menyelamatkan diri. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah. Kobaran api yang membesar membuat seorang perempuan nekat meloncat dari lantai 2 hingga luka pada bagian kaki. Aku tidak tahu, cuman yang jelasnya aku pas bangun tidur itu api sudah besar. Jadi aku terpaksa tidak mau aku lompat dari jendela. Kebakaran juga melanda permukiman padat di Jalan Makaliwe, Grogol. Hembusan angin yang cukup kencang membuat kobaran api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya. Korsleting listrik atau apa? Bu, ini rumah kontrakan, Bu? Oh enggak, rumah pribadi semua. Api padam setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Bangkalan menangkap 2 terduga pelaku pembakaran maling motor hingga tewas. Selain kedua pelaku, polisi masih mengejar beberapa pelaku lainnya yang buron. Beda. Dua pelaku pembakaran warga yang diduga maling motor berinisial N dan MH dijemput dari rumah masing-masing di Desa Duwek Buter, Kecamatan Kuanyar, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tak ada perlawanan saat keduanya dibawa polisi. Dari pemeriksaan awal, keduanya mengaku terlibat dalam pembakaran korban yang dituduh mencuri motor warga. Keduanya menjelaskan kronologi pembakaran termasuk mengikat korban dan menyiram bensin hingga korban tewas terbakar. Selain kedua pelaku, polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron. yang kita amankan itu perannya dia mengikat sekaligus membakar. Jadi ikut membakar berarti? Ya, ikut membakar. Jadi di dalam pemeriksaan dia menyatakan bahwa pada saat itu mengikat, ngambilnya tali juga di sumur. Itu ada sumur itu. Tali yang untuk nimba itu diambil diikat. Jadi kalau untuk talinya ya terbakar habis. Tapi kalau ban yang dia lempar itu ada bekas-bekasnya masih. Jadi seperti yang kita tunjukkan tadi di press release itu. Sebelumnya seorang pria tewas dibakar warga di Desa Duwek Buter, Bangkalan, Jawa Timur. Aksi main hakim sendiri ini dilakukan warga karena curiga pria tersebut akan mencuri sepeda motor. Meski korban berstatus residivis pencurian motor, namun polisi tidak menerima laporan kehilangan harta benda dari warga. Kasus ini ditangani oleh jajaran Polres Bangkalan, Jawa Timur. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Jokowi di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Seorang mahasiswa emosi
setelah dipukul seorang pengendara motor yang terjebak kemacetan. Kericuhan antara mahasiswa dan seorang pengendara motor ini terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Goa, Sulawesi Selatan. Pengendara yang kesal karena terhalang pengunjuk rasa tiba-tiba menyerang seorang mahasiswa. Mahasiswa yang mencoba membalas langsung dilerai polisi. Keduanya langsung diamankan untuk menghindari bentrokan fisik. Tak kunjung reda, kericuhan berlanjut saat polisi mencoba mengamankan sejumlah pengunjuk rasa. Sebuah truk yang melintas nyaris menjadi sasaran pengunjuk rasa. Meski demikian, polisi berhasil mengamankan truk untuk kembali melintas. Jokowi Maruf Amin di tanah Sulawesi Selatan dan segera melakukan pengevaluasian masa periode 2 tahun pemerintah Jokowi Maruf Amin. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini digelar dalam rangka 2 tahun kepemimpinan Jokowi Amin. Mahasiswa juga menolak kedatangan Presiden di Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Gara-gara kendaraan ditarik paksa, kelompok ormas terlibat bentrok dengan debt collector di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Warga pun resah dengan bentrokan itu. Bentrokan kelompok ormas dan debt collector pecah di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Mereka berlarian sambil membawa kayu balok dan senjata tajam menyerang kelompok lawan. Warga yang berada di lokasi kejadian pun panik dan ketakutan. Bentrokan diduga dipicu masalah penarikan mobil milik anggota ormas yang diambil paksa debt collector, suruhan leasing karena menunggak membayar cicilan. Namun saat penarikan, anggota ormas pemilik mobil mengaku mendapatkan kekerasan dari debt collector yang memicu penyerangan. Saya sih mas, pas kayaknya sih itu mah penarikan mobil mas. Jadi itu dia bentroknya di depan bank. Nah di situ kan mungkin dia bawa pasukan ormas. Kalau saya sih bentroknya sih, tahunya dari awal sih mungkin seperti itu. Bentrokan dua kelompok antara ormas dan debt collector dibubarkan paksa setelah aparat kepolisian Polsek Karawaci, Polres Metro Tangerang tiba di lokasi. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Khawatir anak-anak mereka kecelakaan, ibu-ibu ramai memblokade akses jalan di persimpangan Jalan Nippon Danau Siombak, Medan, Sumatera Utara. Namun, kelompok ibu-ibu lainnya protes, meminta blokade jalan dibuka. Salah satu kelompok mama yang didominasi para pedagang protes meminta blokade jalan segera dibuka. Hal ini dikarenakan mereka kehilangan mata pencaharian setelah Jalan Nippon Danau Siombak, Medan, Sumatera Utara ditutup. Mereka meminta batu dan ban besar di tengah jalan segera dipindahkan. Rumah kami di pinggir jalan, pinggir pasar. Rumah ada tempat sampah paling ujung. Apa layak? Layak? Enggak kan? Kenapa? Jargon bawah masih ditutup. Namun kelompok warga lain yang tinggal di lokasi Jalan Nippon menilai keberadaan truk kontainer yang melintas membuat para orang tua khawatir. Ini tidak untuk kontainer. Di sini umatnya sini banyak, masyarakat penuh, banyak anak-anak kecil. Kalau sana ditabraknya nanti gimana coba? Tunggu dulu mayat dulu baru apa? Akibat dari peristiwa ini, jalan dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang hingga 2 jam. 1 bulan sudah penutupan jalan berlangsung, tetapi pihak-pihak terkait belum menemukan kesepakatan. Pemerintah Kota Medan pun belum memutuskan status jalan di kawasan Siombak ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, truk muatan bahan sembako terlibat tabrakan dengan minibus dari arah bersamaan. Minibus terpental ke arah pembatas jalan dan masuk ke lajur kanan, lalu ditabrak oleh truk lainnya. Akibat berusaha mendahului truk dari sisi kiri jalan, sebuah minibus tertabrak truk pengangkut sembako di Jalan Poros, Kelurahan Taroada, Maros, Sulawesi Selatan. Kecelakaan yang melibatkan 2 truk dan 1 minibus ini terekam kamera CCTV milik pemerintah kabupaten.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, hanya saja mobil minibus mengalami rusak berat di seluruh badan kendaraan. Kecelakaan melibatkan 4 unit mobil, masing-masing Daihatsu Sigra, kendaraan truk, serta Mitsubishi FM. Sementara salah satu truk lainnya yang tidak diketahui platnya telah melarikan diri. Minibus Sigra beriringan dengan truk, namun dia mengambil jalur atau bisa dikatakan dia curi jalur ke kanan sehingga diseruduk oleh mobil truk tersebut dan terpental ke separator atau pembatas jalan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Maros. Sementara salah satu truk lainnya yang masih kabur masih dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus terguling di tol arah Sultan Alauddin, Kota Makassar. Pengemudi diduga tak mampu menguasai kendaraannya saat ban belakang meletus. Dalam video amatir, terekam pasca kecelakaan tunggal minibus di tol kilometer 6 arah Sultan Alauddin di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengemudi dan satu penumpang mengalami luka ringan, berhasil keluar dari dalam kendaraan dan ditolong pengguna jalan tol lainnya. Peristiwa berawal saat minibus yang dikemudikan Nurlela bersama Salmang melintas di Jalan Andi Petarani dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba oleng akibat ban belakang meletus. Minibus kemudian menabrak pembatas jalan tol hingga minibus terguling. Pengemudi atas nama Nurlela bersama satu pekerjaannya Salmang hanya mengalami luka ringan. Sementara mobil yang dikendari ringsek dan rusak parah. Ini pergerakan dengan kecepatan tinggi, di mana kendaraan yang dikemudikan meletus ban belakang sebelah kanan sehingga menyebabkan terjadinya laka lantas tersebut. Usai diderek dari jalur tol, petugas memastikan kondisi ban sudah dalam keadaan gundul dan tidak layak digunakan. Petugas menghimbau kepada pengendara agar senantiasa mengecek kondisi bannya sebelum berkendara guna menghindari kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, kendaraan mikrobus terguling di tol Cipali kilometer 92 mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 13 lainnya terluka. Mobil terguling akibat menghindari truk yang berpindah jalur dan mengerem tiba-tiba. Kecelakaan tunggal terjadi di tol Cipali arah Jakarta menuju Palimanan, Cirebon. Mikrobus terguling di kilometer 92 wilayah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Mobil terguling akibat menghindari kendaraan truk yang menyalip dan mengerem tiba-tiba. Akibatnya seluruh penumpang mikrobus mengalami luka-luka. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak, Purwakarta, Jawa Barat. Namun, satu penumpang akhirnya meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis. Korban tewas adalah Salmah Arkan Habibi, bocah laki-laki berusia 6 tahun. Selain menyebabkan 1 orang tewas, sebanyak 13 orang lainnya mengalami luka-luka. 4 penumpang diantaranya mengalami luka berat. Ada mobil nyalip, terus di depan ngerem mendadak, akhirnya mobilku banting setir, udah nggak kuat, terus guling ke samping. Peristiwa kecelakaan kini masih dalam penanganan Satlantas Polres Subang, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Aksi freestyle puluhan remaja di jalanan Takalar, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Aksi para pelaku mengancam keselamatan dan nyaris mencelakakan seorang pengendara motor. Tanpa menghiraukan keselamatan pengendara lain, puluhan remaja di Takalar, Sulawesi Selatan melakukan aksi freestyle di jalan raya. Mereka bahkan melakukan aksinya saat kondisi jalan mulai ramai. Aksi berbahaya ini bahkan nyaris mencelakai seorang pengendara motor yang melintas. Meski kerap meresahkan warga dan pengguna jalan, namun hingga kini polisi belum menindak aksi sejumlah remaja ini. Laporan yang masuk ke kami dari kegiatan itu mereka laksanakan biasa pada waktu-waktu libur. Jadi masyarakat di sana merasa bahwa mereka sangat terganggu.
Polisi mengimbau para pelaku segera menghentikan aksi yang meresahkan ini. Polisi berjanji akan menindak tegas jika para pelaku masih mengulangi aksi freestyle di jalanan. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainis melaporkan. Memudahkan layanan kepada masyarakat, Korlantas Polri mensosialisasikan aplikasi arsip digital di beberapa kota. Sosialisasi aplikasi arsip digital digelar di Yogyakarta, Solo, Jawa Tengah, dan di Cimahi, Jawa Barat. Aplikasi arsip digital mempermudah layanan kepada masyarakat karena warga lebih mudah menyimpan dokumen kendaraan bermotor. Sementara pihak kepolisian, arsip digital lebih hemat ruangan serta gudang data kendaraan bermotor. Aplikasi arsip digital memudahkan mutasi, pendaftaran, pemblokiran hingga pembayaran pajak kendaraan melalui ponsel. Harapan kami dengan adanya arsip digital ini tadi dapat lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Arsip-arsip dokumen-dokumen yang tadinya bersifat manual bisa segera dilakukan secara pengarsipan secara digital, dan kelanjutannya pelayanan-pelayanan berikutnya juga bisa dilakukan dengan sistem digital tersebut. Tak terima ditegur, 3 pemuda di Makassar mengeroyok pria hingga tewas. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya.